Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kawan-kawan, sanak saudara, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di masa-masa new normal seperti ini. Semoga kita juga bisa beraktivitas lagi, kita bisa kumpul lagi, dan yang paling penting kita bisa ngampus langsung ketemu sama dosen. Karena belajar dari ini nggak enak, bener. Oke, itu hanya intermezzo aku sebentar. Nah, di video kali ini aku memenuhi tugas dari psikolinguistik. Nah, tugas apa? Di video kali ini aku akan membahas mengenai gangguan dalam berbicara. Nah, gangguan dalam berbicara seperti apa yang akan aku bahas? Mungkin sebelum berlanjut, aku akan memberikan satu contoh mengenai gangguan dalam berbicara. Apa itu? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Rosiana, berasal dari Kota Duri, Kabupaten Bengkalis, dari Universitas Islam Riau, jurusan Sunda Tasik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidik. Menurut saya, Japin adalah, dilihat dari sejarah, awal mula tari Japin diperkenalkan oleh pedagang Arab pada masyarakat Riau, yaitu di daerah Selat Malaka, sehingga mengalami akulturasi pada budaya Arab dan budaya Melayu, sehingga Japin juga dikenal sebagai salah satu tari tradisional suku Melayu yang terkenal di Riau pada umumnya. Yang tari Japin itu sendiri dilakukan untuk hiburan dan diiringi musik marwas dan gambus. Nah, tadi itu merupakan salah satu contoh di mana teman aku dia nggak bisa bilang huruf Z. Nah, ketika dia bilang huruf Z itu menjadi J. Nah, ketika dia bilang Zapin itu menjadi Japin. Misalnya ketika bilang zebra cross jadi zebra cross. Nah, apakah gangguan dalam berbicara itu hanya sebatas Z nggak? Gangguan dalam berbicara juga ada R, S, dan T. Nah, jadi bagaimana sih orang-orang yang seperti ini tuh bisa terbatas dalam berbicara, maksudnya memiliki gangguan dalam berbicara. Nah, apa saja penyebabnya dan bagaimana sih cara mengatasinya? Baik, kita bahas lebih lanjut. Cadel ini merupakan ketidakmampuan lidah, salah satu yang berperan penting pada saat kita berbicara, melafalkan huruf dan kata. Fungsi lidah sangat dipengaruhi oleh kekuatan lidah dan fungsi koordinasi. Seseorang yang berbicara cadel pun bisa saja karena pembawaan sejak lahir atau kultur sekitar. Namun juga bisa terjadi karena kerusakan otak yang mengakibatkan terganggunya saraf ke-12 yang memengaruhi lidah. Kebanyakan orang mengira cadel disebabkan lidah yang pendek. Tetapi sebenarnya ini disebabkan karena adanya perbedaan pada bagian yang bernama frenulum linguae. Frenulum linguae dapat dilihat ketika Anda menggerakkan lidah ke atas. Nah, terdapat seperti jaringan yang menghubungkan antara dasar mulut dan lidah. Perbedaan panjang dan pendek frenulum linguae inilah yang menyebabkan lidah sulit bergetar, sehingga pada akhirnya menyebabkan kesulitan pelafalan salah satu jenis huruf. Biasanya, cadel yang dialami pada anak sampai usia 5 tahun, namun ada pula anak yang masih saja cadel ketika usia persekolahan. Cukup sulitnya mendeteksi cadel anak pada usia 3-5 tahun, akan berlanjut atau tidak. Ada 4 penyebab seseorang menjadi cadel. Yang pertama adalah kurang matangnya koordinasi bibir dan lidah. Kemampuan mengucapkan kata-kata vokal konsonan secara sempurna
sangat bergantung pada kematangan sistem saraf otak, terutama bagian yang mengatur koordinasi motorik otot-otot lidah. Kedua, kelainan fisiologis berupa gangguan pada bagian pendengaran, gangguan pada otak, dan gangguan di wilayah mulut. Ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, biasanya orang tua yang membiarkan anaknya cadel bahkan ikut mengikuti ucapan si anak. Keempat, faktor psikologis bisa menjadi penyebabnya. Mungkin anak yang kurang perhatian orang tua karena kehadiran sang adik menjadi ikutan gaya bicara adik yang cadel. Dari keempat penyebab cadel tersebut, dapat diatasi dengan cara orang tua harus menuntun anak melafalkan ucapan yang benar. Jadi orang tua jangan membiasakan cadel. Orang tua harus menghentikan kebiasaan berkata cadel, dan orang tua harus mengajak anak bicara dengan bahasa yang baik dan yang benar. Nah, jadi seperti itu. Itulah beberapa penyebab, beberapa alasan kenapa orang-orang yang di usia lanjut, maksudnya setelah jenjang sekolah atau udah di atas umur 5 tahun masih cadel. Nah, salah satu penyebabnya itu mungkin karena faktor lingkungan atau dari orang tua atau keluarga yang membiasakan anaknya pada saat kecil itu berbicara dengan gaya cadel, atau lebih sering kita bilang dengan gaya-gaya manja gitu ya. Jadi saya bilang makan itu makan, jalan-jalan itu talan-talan. Memang hal ini sepele, cuman akan berdampak buruk gitu ke depan. Tapi orang-orang yang cadel seperti ini itu tidak menghambat mereka dalam berkomunikasi, karena juga banyak orang-orang sukses yang cadel. Tapi kan sayang, karena hal kecil bisa berdampak buruk gitu, maksudnya yang bisa membuat agak sedikit gangguan-gangguan gitu deh dalam berbicara. Nah, jadi untuk orang tua jangan lagi membiasakan hal-hal seperti ini. Yang untuk teman-teman kasih tahu tuh orang-orang tuanya, kasih tahu tetangganya, jangan lagi ngajarin anak gaya-gaya berbicara yang comel atau manja, karena akan berakibat buruk ya. Mungkin video kali ini hanya sebatas itu. Kita ketemu lagi di semester depan, dan semoga kita bisa ngampus lagi, itu paling penting. Dari aku, Muhammad Dun Suryadi, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mengucapkan sampai jumpa di semester depan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.